Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat hafizakumullah. Tentunya sebagai khatib Jumat pada hari ini berwasiat pertama kepada khatib dan kepada para hadirin hafizakumullah, mari kita terus berusaha sekuat tenaga dengan terus memohon taufik hidayah kepada Allah. Kita tingkatkan takwa kita kepadanya dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mari kita terus ingat akan wasiatnya di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sebagai orang beriman kita dituntut untuk terus menyempurnakan keimanan kita dan menyempurnakan amal-amal saleh kita. Begitu pula kita dituntut sebagai aktualisasi dari keimanan kita. Kita dituntut untuk selalu menghiasi keseharian kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dan kita dituntut pula untuk menjauhi sejauh-jauhnya sifat-sifat yang akan menistakan kita, baik dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan sesama makhluk. Pada kesempatan khutbah Jumat singkat ini, khatib ingin menyampaikan tentang satu sifat yang sangat terkutuk, di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melakukan sifat ini dengan neraka jahanam, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah berfirman, dan sungguh kami telah menyiapkan neraka jahanam bagi kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah dengan hati. Mereka mempunyai mata tetapi tidak mau melihat tanda-tanda keagungan Allah dengan matanya. Mereka mempunyai mata, mempunyai telinga, tetapi tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah dengan telinganya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu taubahnya bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang ghafil. Mereka lah orang-orang al-ghafilun, orang-orang yang memiliki sifat al-ghaflah. Mahiyal ghaflah. Apa yang dimaksud dengan al-ghaflah? Pakar bahasa menyatakan al-ghaflah hiya ash-shadzajah atau adamul fitnah wa qillatut tamyiz. Kata pakar bahasa Arab, al-ghaflah adalah kedunguan, ketidakcerdasan di dalam menghadapi kebaikan dan kebenaran, tidak peduli dengan kebenaran, padahal kebenaran itu terpampang nyata di hadapannya. Secara istilah, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, salah seorang pakar Al-Quran, pakar makna-makna Al-Quran dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran, menyatakan al-ghaflah hiya sahmun ya'taril insan min
min qillatit tahaffuz wa taqiyy. Kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, al-ghaflah, sifat ghaflah adalah kesalahan yang menelanjangi, yang mempermalukan manusia karena tidak hati-hati dan tidak waspada. Masyaallah muslimin dan tuhan, mengapa sifat al-ghaflah atau lalai ini terjadi kepada seseorang? Tentunya banyak faktor. Para ulama menyampaikan kepada kita beberapa faktor yang menjadikan seseorang bersikap ghaflah atau lalai. Yang pertama adalah at-takasul 'anil ta'at. Yang pertama adalah bermalas-malasan dalam melakukan kewajiban agama. Seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, melaksanakan haji bagi yang mampu dan sebagainya. Dirinya malas, bahkan padahal dirinya mengaku orang Islam. Kemudian yang kedua adalah al-istighfaf atau istighfaful muharramat, menganggap ringan perbuatan-perbuatan yang jelas diharamkan oleh Islam, menganggap hal-hal yang diharamkan itu sesuatu yang mengungkung kebebasannya, sehingga dirinya menganggap enteng, tidak mau peduli dengan hal-hal yang diharamkan oleh agama, semuanya dilabrak, seperti minum-minuman, berjudi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah alful ma'siyah wa mahabbatuha, senang melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Dan perbuatan dosa maksiat ini memang merupakan salah satu taktik strategi syaitan di dalam menyesatkan umat manusia, di mana syaitan akan selalu menghiasi perbuatan-perbuatan dosa sehingga tampaknya indah di hadapan seseorang. Kemudian yang keempat adalah tadwi'ul waqt, yang menjadikan seseorang bersikap ghaflah atau lalai karena menyia-nyiakan waktu. Bagi dirinya waktu adalah sesuatu yang bukan hal yang luar biasa. Padahal Islam mengajarkan kepada kita agar kita selalu memperhatikan tentang waktu ini. Bahkan di dalam Al-Quran, kalau kita lihat di berbagai surat, Allah bersumpah dengan waktu, di antaranya wal asr, wal fajr dan sebagainya. Rasulullah SAW memperingatkan kita dengan sabdanya, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat, kata Nabi, di mana kebanyakan manusia terlena, tertipu dengan dua nikmat ini. Yang pertama adalah as-sihhah, yang pertama adalah kesehatan, dan yang kedua adalah al-faragh atau kesempatan, adalah waktu. Kemudian yang berikutnya yang menjadikan seseorang bersikap ghaflah atau lalai adalah al-ghaflah anil muhimmat wal alawiyat, bersikap lalai terhadap hal yang sifatnya prioritas, apalagi menyangkut hal-hal yang berkepentingan, hal-hal yang menyangkut kepentingan halayak ramai. Dirinya bahkan lebih mementingkan hal-hal yang sepele dan menyampingkan hal-hal yang sifatnya sangat utama dan prioritas. Kemudian faktor lain yang menjadikan seseorang bersikap al-ghaflah adalah al-ghaflah anid daril akhirah wal isti'dad laha, lalai terhadap kehidupan akhirat sehingga dirinya tidak mempersiapkan diri untuk pergi ke sana. Padahal kehidupan akhirat ini merupakan suatu keniscayaan yang pasti terjadi dan setiap orang termasuk kita semuanya akan ke sana. Dan terakhir yang menjadikan seseorang bersikap ghaflah adalah
al-istighfar al-istighfar bi awamirillah wa rasulih. Menganggap enteng perintah-perintah Allah dan Rasul. Padahal dalam ajaran agama kita, perintah Allah dan Rasulnya adalah sesuatu yang agung, yang harus kita ta'zim, yang harus kita agungkan dengan melaksanakannya dengan sempurna mungkin. Masyaallah muslimin Allah, apa kira-kira terapi atau solusi supaya kita terhindar dari sifat al-ghaflah ini? Para ulama menyampaikan kepada kita beberapa tips supaya kita terhindar dari sifat al-ghaflah ini. Yang pertama tentunya adalah zikrullah katsiran, mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang memerintahkan kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Di antara perintah yang Allah perintahkan kepada kita berkaitan dengan zikir ini, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kemudian yang kedua, yang insya Allah akan menghindarkan kita dari sifat al-ghaflah atau lalai ini adalah qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan mentadabburi maknanya. Karena Al-Quran ini merupakan pedoman hidup bagi orang-orang beriman. Semakin dibaca, semakin ditadabburi, tentunya semakin menjadikan seseorang lebih menghayati tentang ajaran-ajaran agama. Kemudian yang ketiga, yang insya Allah akan menghindarkan seseorang dari sifat al-ghaflah adalah hudurul majalis, menghadiri majelis-majelis zikir atau majelis-majelis pengajian seperti yang diadakan di masjid kita Kautsar ini, di mana pengurus masjid memprogram setiap pekannya dengan program-program, diantaranya dengan pengajian-pengajian dan zikir dan sebagainya. Tentunya ini suatu hal yang sangat positif yang kita harus responi dengan baik sekali. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Nabi menyatakan, jika kamu melewati taman dari taman surga, maka bergabunglah kamu. Kemudian salah seorang dari sahabat Nabi bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud taman-taman surga itu? Kemudian Nabi menjawab, halaqul dzikr. Taman surga itu adalah halaqah zikir atau pengajian agama. Kemudian yang tentunya insya Allah akan menghindarkan kita dari sifat al-ghaflah adalah ma'rifatu haqiqatid dunya. Kita harus tahu, harus mengenal tentang hakikat kehidupan dunia ini. Dunia berasal dari kata dana yadun, yang artinya dekat. Makna ini memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa memang hidup di dunia ini, kehidupan dunia ini sangat fana. Semua apa yang ada di dunia semuanya akan binasa. Sebagaimana firman Allah, "Kullu man 'alaiha fan." Setiap apa yang ada di dunia semuanya akan fana, akan hancur, dan Allah lah yang kekal abadi. Kemudian yang insya Allah akan menghindarkan kita dari sifat al-ghaflah adalah al-iktsar bi dzikril qabri wal maut. Selalu ingat akan kuburan, selalu ingat akan mati. Bahwa kita memang semuanya adalah paratiran. Kita adalah menanti giliran. Kita adalah bulan katanya. Kita adalah kuburan berjalan yang akan nanti menyusul orang-orang yang telah mendahului kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis sahih, "Aktsiru dzikra hadhil ladzat." Perbanyaklah kamu mengingat sesuatu yang memutuskan segala nikmat, yaitu kematian. Kemudian yang lain yang insya Allah akan menghindarkan kita dari sifat al-ghaflah ini tentunya adalah qasrul amal, memendekkan angan-angan. Rasulullah memberikan tips kepada kita bagaimana kita dalam hidup ini. Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil."
Bersikaplah kamu di dunia ini, kata Nabi, seperti seorang asing atau seorang musafir. Bagaimana seorang musafir atau seorang asing jika sampai di suatu tempat yang bukan rumah aslinya, dirinya tentunya ingin kembali ke rumah aslinya. Begitu pula kita adalah di dunia ini ubahnya bagaikan orang yang sedang musafir, yang sedang dalam keadaan asing dan rumah asli kita nantinya yaitu di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa, dan Allah mencatat kita semuanya nanti pada kehidupan akhirat dimasukkan ke dalam hamba-hambanya yang mendapatkan panggilan mesra darinya dengan ungkapan ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian ke hadirat Tuhanmu dalam keadaan ridha meridai, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Alhamdulillahilladzi bitaufiqihi wa hidayatihi hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-aliyyul hakim, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa an-nabiyyur raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man sara ala nahjihi wa kulli man nahaja nahjahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna al-'izza, usi maratan ukhra nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun wa 'alamu anna Allah shalla 'ala nabiyhi qadima wa innahu qad qala fi kitabihi al-karim wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li mautana ولموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وشهدوا لرسولك صلى الله عليه وسلم بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك واثقين وعند قيام الأشهاد آمنين. اللهم ارحمنا والطف بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا والطف بنا إذا فارقنا الأهل والأحباب. اللهم ارحمنا والطف بنا إذا هاجرنا الأصحاب. اللهم ارحمنا والطف بنا إذا رجعنا إليك يا تواب. اللهم اجعل القبور لنا بعد فراق أهل الدنيا خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحقنا وارحم يوم العرض علينا ذل مقامنا ويمن لنا كتابنا ويسر لنا حسابنا وأظل يوم لا ظل إلا ظلك غربتنا ومن النار أعيذنا واجعل الجنة مثوانا. اللهم صح أجسادنا وأرواحنا وطول أعمارنا وبارك لنا فيها وارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نتبرأ من حولنا وقوتنا ونلتجئ دائما أبدا إلى حولك وقوتك
أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولذكر الله